kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpan dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita bersama-sama berlatih Mazmur untuk hari ini. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Kita coba bersama-sama. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Satu kali lagi. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Terima kasih. Malam hari ini, selama minggu ini, kita akan menggunakan ordinarium Tuhan Kasihanilah dan Kudus dari buku TPE. Tuhan Kasihanilah halaman 24 dan Kudus pada halaman 41. Khusus untuk lembaran lagu Kudus ada di bangku-bangku. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 3, 2, 1. Kita bangkit berdiri. Wahai umat, sampaikan kurbanmu di altar Tuhan Allahmu, dan siapkanlah jiwa ragamu untuk memuji namanya. Walau tak pantas karena
Kita siapkan Tuhan kasihanilah dari buku TPE. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, di mana kita semua sebagai satu kawanan umat Allah bersama-sama datang untuk memeriahkan hari Minggu Prapaskah yang pertama di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa masa Prapaskah adalah masa mawas diri, masa pengendapan dan pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi, lebih baik, untuk memperkembangkan iman, yakni semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita dan bahwa kita harus menanggapi hal itu dengan membuka diri, memberi kesempatan hidup kepada sesama kita, dan melalui bacaan Injil secara khusus kita diperhadapkan pada 3 godaan dunia ini: ketamakan, kekuasaan, popularitas. Semuanya itu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kita bisa diseret oleh hal-hal duniawi seperti itu. Tapi syukurlah Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mau dan ingin memperbaharui diri apanya lewat pertobatan. Maka mari supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dapatnya kita hening, mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, di padang gurun Engkau digoda setan untuk mengubah batu menjadi roti. Tetapi Engkau menjawab bahwa bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah manusia hidup. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau digoda setan dan diberi semua kerajaan dunia, asal mau menyembah Dia. Tetapi Engkau menjawab bahwa orang hanya boleh menyembah Tuhan Allah dan berbakti kepadanya saja. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Di padang gurun Engkau dicobai oleh setan agar terjun ke bawah dari bumbungan bait suci, tetapi para malaikat akan menatang Engkau, tetapi Engkau menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Pastor Bartoliling, di mana pada hari ini sudah 3 hari dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah kita, umatnya. Kemudian
juga mendoakan T. Antonius Wenry yang hari ini menjadi hari kedua dipanggil Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dan hari ini acara pemasukan peti di Surabaya. Dan juga mohon keselamatan kekal bagi Fernandus Gunawan yang meninggal 49 hari yang lalu, dan juga mohon kekuatan dan hiburan untuk istri Juliana Hausia Layarda dan anak Goldwell, Goldwyn dan Goldrick, serta seluruh keluarga kita bawa dalam doa-doa kita. Juga Franciscus Sofian Halim 7 tahun yang lalu, Anastasia Tince Kumala 18 tahun yang lalu, Korintus Tenardi 16 tahun yang lalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ajarilah kami untuk menghayati panggilan kami sebagai pengikut Kristus yang sejati. Semoga kami tidak hanya hidup karena makanan jasmani saja, tetapi juga karena sabda yang Kau berikan kepada kami. Dan dengan demikian melalui sabdamu itu, kami semakin kokoh dan kuat dalam iman, keyakinan, kepercayaan kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, sehingga dalam kuasa-Mu kami Kau elakkan dari tantangan-tantangan dan juga godaan-godaan yang seringkali mengitari kami, seraya mengharapkan kehidupan semakin sempurna melalui pembaruan diri yang akan kami jalani di masa Prapaskah ini. Secara khusus boleh Kau nyatakan dan sempurnakan bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal, Pastor Bartoliling, D. Antonius Wenry, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala, Korintus Tenardi, dan Fernandus Gunawan. Semoga saudara-saudari kami ini yang telah berpulang, Kau anugerahi hidup abadi sebuah iman yang diperjuangkannya, dan dengan demikian menikmati perjamuan kudus bersama para kudus di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya, melalui Putra Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal ikhwal persembahan. Katanya, imam harus menerima buah bungaran dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini: dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang penggembala. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesusahan, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat,
dan lengan yang kuasa, dan dengan tanda serta mujizat-mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkan bahan persembahan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia
Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang. Dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Bait pengantar Injil Puji Syukur 966. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali kita mengalami perjalanan hidup dalam dunia ini, berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman itu, lalu tentu harapan kita adalah mudah-mudahan kita sepaham dan semengerti, tidak ada orang yang mau jatuh untuk kedua kalinya. Kita bertemu dengan anak yang masih usia produktif, yang sebenarnya masih sangat luas kesempatan baginya untuk menyelesaikan studinya dengan baik, tepat pada waktunya. Tetapi ada yang seringkali yang hanya bisa, katakanlah sebenarnya bisa 4 tahun, tetapi seringkali sudah 7 tahun, bahkan 9 tahun, dan bahkan ada yang di DO dari perkuliahan. Pada saat kita berjumpa dan bertemu, lalu selalu mengatakan, sebenarnya saya tidak seperti ini seandainya saya mulai dari masa remaja sedikit lebih mendengar orang tua saya. Kemudian dalam kesuksesan dan keberhasilan demikian juga. Juga dalam hidup berkeluarga, hal yang sama seringkali kita bisa temukan. Seandainya saya lebih dekat dengan Tuhan, mungkin keluarga saya akan jauh lebih bahagia, dan banyak hal kisah-kisah yang kita bisa dengar. Maka saya selalu mengatakan bahwa dari satu pihak benarlah pepatah dulu yang mengatakan bahwa sesal kemudian tiada guna. Tapi setiap tahun Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk selalu memperbaharui diri sepenuhnya setiap tahun, dan kita memasuki retret agung yang dibuka dengan penerimaan abu di masa Prapaskah di hari Rabu Abu, di mana suatu kesempatan yang sangat indah bagi kita untuk mau mencoba membenahi diri sepenuhnya, bukan hanya soal kehidupan, tatanan kehidupan dalam dunia ini, karena kita tahu bahwa tatanan kehidupan dalam dunia ini akan membantu kita untuk sungguh semakin menikmati apa yang boleh menjadi cita-cita dan harapan kita, yaitu kebahagiaan sejati bersama dengan Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini,
Dalam bacaan pertama di kitab Ulangan, Musa memberi petunjuk kepada umat Israel bagaimana mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa dan seluruh kekuatan. Di dalam kitab Ulangan, umat Israel harus mengimani Allah, penyelenggara hidup mereka. Umat Israel harus menyembah Tuhan saja dan hanya beribadah kepadanya saja. Maka kepada Tuhan harus dipersembahkan persembahan yang sungguh unggul. Kalau kita hubungkan Ulangan 26 ini dengan kitab Imamat, maka di sana kita diingatkan, jika engkau mengambil hasil buah dari usahamu, di mana engkau mengusahakan itu, di mana saya tunjukkan tanah dan biasanya diperlihatkan di sana adalah hasil panenan, maka ambillah seberkas itu dan datanglah di hadapan Tuhan dan persembahkanlah itu, maka engkau akan diberkati, tetapi engkau akan melakukannya dengan hati yang tulus. Sama halnya dikisahkan dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana Kain dan Habel dalam seluruh proses perjalanan hidup digambarkan bahwa salah satu petani dan salah satu peternak. Petani mengambil dari buah hasil usahanya lalu dia persembahkan. Tetapi dia mengatakan, bagaimana saya mempersembahkan, untuk saya saja tidak cukup, saya ambil saja yang kurang-kurang saja. Lalu dia persembahkan yang tidak bernas dan kurang. Tetapi peternak mengambil lembu yang begitu gemuk, yang berumur 1 tahun dan tidak ada cacat celanya, dan dia persembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan, dibakar habis. Tapi semuanya itu tidak disesali, karena dia itu adalah bagian dari seluruh hidupnya untuk mensyukuri bahwa semuanya ini terjadi karena penyelenggaraan dan kuasa kasih Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diingatkan bahwa hasil pertama panenan haruslah dipersembahkan sebagai ucapan syukur atas berkat tanah yang subur yang Tuhan percayakan kepada kita dalam gambaran kitab Ulangan pada kesempatan ini. Dan itu mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengikatkan diri sepenuhnya hanya pada harta duniawi saja. Itu masih akan terulang dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Tetapi sadar sepenuhnya bahwa walaupun kita mempunyai kekuatan, kita punya pikiran dan semua yang kita curahkan di sana siang malam, kita upayakan hal itu dan ada hasilnya. Tetapi setelah ada hasilnya, kita tetap dengan leluasa sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, lalu kita datang di hadapannya untuk mempersembahkan dan menyatakan itu. Itulah yang diingatkan kepada kita di hari Minggu pertama Prapaskah, untuk semakin memperbarui diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dan dalam bacaan kedua, pengakuan iman akan wafat dan kebangkitan Kristus tidak cukup hanya diakui dengan hati dan lidah saja. Namun kepercayaan itu haruslah sungguh-sungguh diresapkan di dalam tindakan konkret kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita setiap hari. Setiap orang dari hati yang paling dalam untuk sungguh mau menyesuaikan hatinya, pikiran dan budinya untuk sungguh percaya sepenuhnya kepada Allah. Sehingga kita diingatkan lewat bacaan Injil pada bacaan kedua pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, beriman penuh dan sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan. Supaya kita sungguh beriman penuh, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka mulai dari pagi sampai pada malam sebelum kita beristirahat, kita mencoba merenungkan perjalanan-perjalanan hidup kita itu, apa yang telah kita buat, bagaimana saya bertutur kata, bagaimana saya melangkah, bagaimana saya menyapa orang seluruh kehidupan. Semuanya itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan menjadi suatu kekuatan dalam diri kita. Dan kalau ada hal yang salah, maka kita datang depan Tuhan, Tuhan, mungkin saya keliru, tapi maafkan saya. Dan maaf itu tidak hanya pada saat itu, tetapi ada langkah yang pasti untuk sampai kepada orang yang mungkin terluka karena kita, lalu kita minta maaf. Maka yakinlah Bapak Ibu Saudara terkasih, masa tobat ini sungguh punya makna
dan arti bagi kehidupan kita. Terlebih dalam bacaan Injil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, digambarkan di sana setelah Yesus 40 hari berpuasa di padang gurun. Gambaran di sana, Bapak Ibu, saudara terkasih, mau memperlihatkan kepada kita bagaimana godaan ini sungguh ada sejak kisah penciptaan langit dan bumi dan sampai pada perjalanan hidup. Pertama, itu dinyatakan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam. Kemudian yang kedua, bagaimana karya penyelamatan itu dinyatakan dalam universalitas atau dalam kebersamaan yang hidup di dalam suku dan bangsa Israel. Lalu yang ketiga adalah pribadi Yesus sebagai pokok keselamatan kita. Kalau kita menelusuri kitab suci, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu Adam sebagai manusia pertama ternyata tidak luput dari godaan dan terseret dengan godaan itu. Jika engkau memakan buah terlarang ini, maka engkau akan sama dengan Tuhan Allahmu Sang Pencipta. Siapa yang tidak mau? Itu ada dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Jadi manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia baru Yesus tidak jatuh dalam dosa. Kemudian secara keseluruhan bangsa Israel, pada saat penjelajahan mulai dari tanah Mesir, 40 tahun mengarungi perjalanan menuju ke Kanaan, tanah terjanji. Bangsa Israel sempat putus asa dan mengatakan di dalam dirinya, katanya Tuhan ada, kenapa kita menderita dan mau mati dan seterusnya. Lebih baik kita menyembah Allah-Allah yang lain, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang membiarkan kita. Ada kerinduan untuk sungguh berbalik ke Allah yang lain. Dan itulah gambaran bangsa Israel. Dan bangsa Israel sempat jatuh. Kalau membaca sejarah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dan ada yang sudah pernah berziarah ke Israel, maka itu sudah 4 lapis bangunan gara-gara kehancuran. Dan itu memperlihatkan bahwa Allah mau mengajar bangsa Israel tetapi tetap menjadi bangsa pilihan. Apapun dan bagaimanapun Tuhan telah memilih mereka. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu saudara terkasih sebagai pengikut Yesus. Maka kita disegarkan dengan bacaan Injil pada kesempatan ini, bahwa kita selalu mau dan ingin untuk mengupayakan dalam seluruh kehidupan kita, supaya kita boleh jangan terikat oleh hal-hal yang duniawi saja. Dengan berpuasa dan bermati raga, maka kita belajar untuk mau dan ingin untuk meneguhkan iman kita dan percayakan diri sepenuhnya. Lalu dalam apa yang menjadi godaan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, di mana Yesus disuruh merubah batu menjadi roti. Itu keterikatan kita kepada dunia dan menyangkut soal makanan, soal keserakaan, soal ketamakan dalam seluruh kehidupan. Yesus tidak mau akan hal itu. Karena dia mengatakan ada firman, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Sejauh mana firman Tuhan sungguh menjadi kekuatan kita, artinya penuntun seluruh kehidupan kita untuk sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, menuntun kita dalam seluruh situasi apapun, dan selalu memberikan kepada kita hal yang terbaik asal kita membuka hati kita kepadanya. Kemudian hal yang kedua adalah bahwa diberikan kekuasaan kalau dia menyembah setan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan, hanya Tuhan saja yang kau sembah. Dan dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali kita meninggalkan Tuhan
dan lebih mengakui kuasa-kuasa lain dalam seluruh kehidupan. Padahal di dalam janji baptis kita sangatlah jelas bahwa hanya kuasa Tuhan saja yang akan kita akui. Di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak godaan untuk menarik kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan lebih praktis untuk meninggalkan keyakinan dan kepercayaan kita. Apalagi ya mohon maaf, seringkali kita melihat bahwa mungkin di kelompok sana ada penyembuhan dan kita harus meninggalkan agama kita untuk penyembuhan itu. Karena memang ini adalah situasi yang konkret dalam seluruh kehidupan. Kita di sana mungkin mendapatkan kekuatan, lebih semangat dan lebih merasa bahwa kita lebih menemukan itu dalam seluruh kehidupan. Tetap diingatkan kepada kita hati-hati dalam soal itu. Maka kita dituntut untuk masuk dalam kedalaman iman yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah bahwa pada saat Yesus dibawa ke hubungan bait suci Allah, lalu disuruh menjatuhkan diri di atas, ada juga firman bahwa malaikat-malaikat akan menatangmu dan engkau tidak akan terantuk pada batu. Lalu Yesus mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari dengan tenang dalam seluruh perjalanan hidup kita menghadapi seluruh situasi ini, merasakan seluruh yang boleh kita lihat kehidupan ini. Beda-beda tipis Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri saya dan apa yang menjadi dorongan saya untuk mendapatkan popularitas kekuasaan orang supaya diakui oleh orang dan seterusnya. Lalu seringkali hal itu membuat kita hanya saya saja yang harus diakui dan bukan orang lain. Mari membaca antara kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin membuka hati kita kepada Tuhan juga semakin membuat orang lain semakin tumbuh berkembang. Dan dengan demikian kemuliaan atau kehadiran Tuhan di dalam diri kita dan di dalam diri setiap orang juga akan semakin kita temukan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita dengan penuh ketekunan, penuh kerendahan hati dan semangat juang iman di dalam masa prapaskah ini sungguh akan semakin memperbaharui diri, dan melalui semuanya itu dengan berpantang, berpuasa dan bermati raga, kita akan menghayati seluruh kehidupan kita bahwa di balik kehidupan yang kita perjuangkan dalam dunia ini, walaupun banyak godaan dan tantangan, tetapi karena Tuhan selalu menyertai kita dan kita juga selalu membuka diri kepadanya, maka yakinlah bahwa kita akan menang dan Tuhan akan senantiasa menjadi petunjuk atau penuntun kehidupan kita untuk sampai pada kehidupan yang sempurna. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan merenungkannya, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan kembali menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengungsian, orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Selama masa rekonsiliasi dan pembaharuan diri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya bersama dengan Kristus, kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dan setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah kita berseru, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut, serta rela melayani.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa, semoga kami dapat berbagi kehangatan kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyesuaikan diri dan kurang terlibat, tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbaharui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk kita semua, ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat sesuatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Juga senantiasa kami mohon kekuatan rahmat bagi saudara-saudari kami yang berada dalam situasi lemah sakit, baik sakit secara fisik maupun yang terganggu jiwanya, batin, dan segala keberadaannya. Semoga dengan kekuatan rahmat-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan saudara-saudari kami yang sakit, hingga suatu saat mereka boleh pulih dari penyakitnya, untuk senantiasa dan tetap mengakui kuasa kasih pendampingan penyertaan-Mu, semakin juga menumpang kekuatan pembaruan diri di masa prapaskah ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau yang mengatur segala kehidupan kami. Engkau yang menentukan bagi setiap kami manusia, hingga tiba saatnya Engkau memanggil kami dari tengah-tengah dunia ini. Demikian pada kesempatan ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, telah mendahului kami, utamanya pastor kami, Pastor Barto Liling, kemudian Bapak Antonius Wenry, juga Ferdinandus Gunawan, serta fraksi semoga biasa kami bawa dalam doa-doa kami. Saudara-saudari kami yang dengan senantiasa mempercayakan hasil usaha jeripayanya kepadamu, karena sadar sepenuhnya bahwa semuanya itu didapatkan hanya karena pendampingan berkat-Mu yang menguatkan mereka melalui pekerjaan-pekerjaan yang diperjuangkan sehingga mendapatkan hasil, dan dengan demikian mereka juga boleh datang mengatakan dalam berkat-Mu. Senantiasa kami harapkan semakin melimpah bagi mereka untuk menemukan rahmat berkat-berkat-Mu lewat usaha pekerjaan yang mereka perjuangkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini, dan mungkin juga mendoakan orang-orang yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini.
Marilah berdoa kepada Tuhan, palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup. Namun berilah kami dalam meniti jalan menuju Bapa kami. Lanjutkan dengan siapkan Bila Tuhan datang padamu 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurmu, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat kemurahan-Mu kami telah menerima hasil bumi yang kini kami persembahkan kepadamu, hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Semoga Kau persatukan dengan persembahan Putra-Mu Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur yang menjadi rezeki kehidupan bagi kami, yaitu Putra-Mu terkasih, jasa juru selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dia Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhan, marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terlebih yang kami intensikan dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya. Kami mohon kasih kami semua, agar kami Engkau terima dalam bagian abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef dan lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, damai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara berkah Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia tentang keperjamuan domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita. Dan Puji syukur 490. Dulu Yesus berpuasa. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau
Guna mensyukuri Ekaristi yang telah kita pada hari ini, maka mari kita bersama-sama mendoakan puji syukur 212. Jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah tubuh Kristus, selamatkanlah darah Kristus, danlah air lambung Kristus, basuhlah sengsara Kristus, kuatkanlah Yesus yang murah hati, tuluskanlah doa kami dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan setiap seteru yang curang, lindungilah di waktu, terimalah supaya sama para kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami santap. Kami mohon jadikanlah kami putra-putrimu yang hidup berkat sabda dan roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan Pengumuman gereja tanggal 5 sampai dengan 6 Maret 2022. Akan menikah di gereja Wilhelmus Wahan dengan Anastasia Eksin sebagai pengumuman kedua. Barang siapa yang mengetahui ada halangan pada pernikahan, harap menghubungi pastor paroki. Yang kedua, kolekte misa pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2022. Kolekte gereja sebesar Rp5.582.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.500.000. Kolekte pada hari Rabu Abu. Kolekte gereja sebesar Rp10.900.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.100.000. Yang keempat, bulan Februari 2022, kolekte gereja yang diterima di rekening paroki melalui transfer scan QR kode sejumlah Rp13.345.000. Bendahara Depas mengucapkan terima kasih kolektor. Dalam masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib diadakan setiap hari Jumat jam 17.30 dan dilanjutkan dengan informasi penerimaan peserta didik baru SMA Katolik Raja Wali tahun ajaran 2022-2023 dapat dilihat pada papan pengumuman ataupun dapat dilihat juga pada akun sosial media SMA Katolik Raja Wali. Kaliber Community bersama membangun kesetaraan. Sehubungan dengan kegiatan kami yaitu aksi donor darah dengan mengangkat tema bersama membangun kesetaraan. Maka dengan ini kami selaku penanggung jawab kegiatan yang bernama Kaliber Community akan mengadakan aksi donor darah yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 jam 8 pagi sampai selesai di Anjungan Pantai Losari, kontainer gugus tugas COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami selaku panitia pelaksana kegiatan aksi donor darah sangat mengharapkan agar kiranya kegiatan ini dapat diumumkan pada misa hari Sabtu 5 Maret 2022 dan misa hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, misa pagi, sore, dan malam hari. Ketua Umum Petrus Hengki, Sekretaris Umum Alres Ronaldi.
Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas pertanggal 6 Maret 2022. Menghimbau kepada umat agar sudi kiranya berkenan nyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material hingga pembangunan gereja. Berikut kebutuhan dana untuk inventaris dan bangunan yang dibutuhkan masih sangat memerlukan uluran tangan dari bangku-bangku gereja 14 juta sampai dengan 30 juta. Marmer untuk dinding tampak depan gereja di pintu masuk 200. TV LCD Videotron 300. CCTV 100. Lampu-lampu 100, genset 600. Panitia tak henti-henti mengucap banyak kasih pada umat yang telah berpartisipasi, berikan semua bentuk apapun untuk pembangunan. Semoga Tuhan semakin melimpahkan. Demikian pengumuman minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih perhatian kita. Harap bahwa dengan adanya pengumuman kita bisa melihat dan boleh mengalami sendiri bagaimana kita boleh memikirkan ke depan, baik itu pembangunan kita maupun juga perencanaan-perencanaan yang akan kita buat ke depan. Saya kira kita akan mencoba untuk paling tidak 1 kali 1 bulan kita umumkan itu secara keseluruhan. Harap bahwa setiap minggu kolekte diumumkan kepada kita.
Maka kalau ada hal yang kita rasa Bapak Ibu Saudara terkasih, ada yang kurang pas, kita semua selalu terbuka untuk mendapat perbaikan, maka supaya itu bisa berjalan dengan baik. Dan dengan demikian juga kita bisa tahu kondisi keuangan kita dan keberadaan kita, sehingga kita juga dalam menyusun beberapa hal yang akan kita buat ke depan, itu juga tetap berdasarkan anggaran yang ada dan situasi keberadaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, dan ke depan masih akan tetap diupayakan seperti itu. Tetap diingatkan kepada kita juga bahwa hasil dari pantang dan puasa selalu ada kota APP yang disiapkan, juga boleh mungkin dimasukkan pada saat berjalan. Kita lihat sikon dan situasi saja. Juga kotak sumbangan tetap tersedia bagi kita, apapun itu. Kita berusaha untuk mengakomodir apa yang menjadi intensi doa kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kesempatan ini juga saya mengingatkan kepada kita, kalau ada yang mengintensikan sesuatu supaya itu menjadi jelas. Ada untuk pembangunan, ada untuk kasus sosial, ada yang hanya mengatakan ini ungkapan syukur saya pastor, mohon doa dan seterusnya. Dan itu masuk semua dalam pengelolaan keuangan di paroki. Cuman kita tahu bahwa di paroki itu ada sebenarnya sampai saat ini ada keuangan paroki, kemudian ada keuangan seksi sosial, kemudian perencanaan ke depan itu juga kalau itu berjalan dengan baik, ada yang namanya kas pastoran yang juga merupakan bagian pelayanan dari kita, dan itu menjadi sesuatu juga yang sangat menunjang di dalam paroki ya. Jadi hal seperti ini bersama dengan Depas dan kita semua tentu berangkat dari pengalaman kita, maka hal itu juga akan menjadi sesuatu yang harus kita upayakan dan kita perhatikan ke depan. Baik bahwa kita tetap memiliki rasa simpati dalam banyak hal. Sekali lagi kami selalu menampung usul-usul dari Bapak Ibu Saudara terkasih, walaupun Depas ini sudah berjalan ya 1-2 bulan, masuk bulan ketiga ini. Makanya kami belum tergesa-gesa untuk mau mengadakan rapat untuk memutuskan sesuatu ke depan. Kami masih menampung beberapa hal yang kiranya baik akan menjadi suatu pertimbangan untuk kita olah bersama dan kita laksanakan bersama ke depan. Dan dengan demikian itu akan kita harapkan bahwa kita semakin boleh berjalan bersama menapaki kebersamaan ini. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan. Dan hari ini sekali lagi malam tirakatan ketiga untuk Pastor Barto Liling. Kita umat diundang hanya saja bahwa mempunyai keterbatasan. Ya mohon maaf karena kita masuk di lokasi keuskupan sehingga yang diminta itu hanya 150 dan Depas sudah membagi hal itu. Sehingga malam ini seluruh pengurus Depas itu akan pergi mewakili kita semua. Kami berharap bahwa umat yang tidak sempat ikut di aula keuskupan ini tetap mendoakan tentu Pastor Barto yang pernah tugas di sini, seluruh keluarga. Kita tahu bahwa Pastor Barto dan adiknya itu 2 imam sudah berangkat duluan ya. Jadi 2 imam, ada 1 suster yang katakanlah menjalani panggilan khusus. Ya bagi keluarga ini ada 3 yang terpanggil seraku, 1 suster, 2 imam. Pas yang adiknya yang duluan dipanggil oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kita tetap bawa dalam doa kita hal ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus, petugas pada kesempatan ini yang mengambil bagian dan hati yang tulus. Kita sudah lihat juga ada orgel baru, dan semua itu kita syukuri bahwa ada yang mau bersimpati dan ingin untuk selalu mau menyatakan kasih kebersamaannya dalam seluruh situasi kita. Ya, seluruh petugas kesempatan sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Tetap baik dari panitia pembangunan, seluruh dewan pastoral paroki tetap mengulurkan dan kita untuk boleh menyatakan kebersamaan dalam banyak hal ke depan. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu,
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 606. Amin.